juga soal konteks, bagaimana melihat konteks zaman dulu dengan konteks hari ini, gitu. Nah, soal kerudung pun sebenarnya di agama kita itu perdebatannya masih panjang. Di Islam itu banyak mazhab gitu. Mazhab itu kan istilahnya kayak apa ya, aliran gitu, aliran yang muncul di Islam. Dan itu sebenarnya tetap Islam juga, semuanya tetap Islam gitu. Tapi cara melihatnya berbeda karena punya latar belakang berbeda dan menafsirkannya berbeda gitu. Ada yang kemudian misalnya menerjemahkan ya kerudung itu harus yang panjang gitu. Tapi ada juga yang menerjemahkan kerudung itu sebenarnya dalam konteks sosial kultural Arab itu adalah ini apa strata apa ya istilahnya tuh kayak strata community yang ada di Arab pada waktu itu gitu. Jadi kayak misalnya kalau orang yang berkerudung itu adalah orang yang dia orang yang terpandang misalnya gitu. Sementara orang yang rakyat jelita gitu ya, rakyat jelita seperti kita ini nggak pakai kerudung gitu karena kita seorang pekerja gitu. Nah itu adalah jadi dulu hadirnya jilbab itu adalah kelas sebenarnya. Kalau kita baca historical Arab gitu. Oh, iya. Kemudian soal aurat gitu, itu kan juga menarik gitu. Mana batas aurat? Apa batas aurat gitu? Karena di beberapa tafsir hadis pun bermacam-macam gitu. Ada yang bilang sampai mata kaki gitu. Ada yang bilang sampai sini tangan itu oke, atau sampai pergelangan tangan itu udah bukan aurat. Jadi ini bukan aurat, ini bukan aurat. Nah itu kan banyak tafsiran terhadap itu gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Keputusan kita untuk memilih yang mana itu adalah hak prerogatif kita gitu. Tapi kemudian ketika kita memaksakan itu ke orang lain, yang orang itu mungkin tidak punya perspektif lain, maka itu juga nggak bisa kita lakukan semena-mena gitu. Ada ayat yang menyampaikan misalnya kayak sampai kalah satu ayat gitu ya, sampai kalah kebaikan itu walaupun hanya satu ayat gitu, itu juga perlu dimaknai lagi. Seperti apa? Apakah memang Pak Ketuplek ayat disampaikan begitu? Karena saya ingat ketika belajar tafsir Quran dulu ya, tafsir Quran sama tafsir hadis itu, saya sama guru saya dibilang gini, bahwa pendekatan orang untuk melakukan syiar keislaman itu nggak bisa dipukul rata sama gitu. Jadi pendekatannya itu pasti akan beda-beda. Ada yang misalnya pendekatannya memang dia dengan jalur dengan orang yang memang mencari lewat Quran, orang yang datang sendiri gitu, maksudnya dia datang sendiri, ada guru, kemudian dia belajar gitu ya. Di situ doktrinasi ayat biasanya lebih cepat gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin pengen belajar Islam itu tidak dengan paksaan modelnya, tapi misalnya dengan bagaimana dia melihat nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi ada hal yang berbeda antara formal system sama value system. Kalau value system, nilai itu adalah segala sesuatu yang dia itu berdasar dari prinsip. Jadi nilai itu sesuatu yang kita percayai. Tapi kalau prinsip itu adalah nilai universal yang itu nggak bisa ditolak oleh orang lain. Misalnya apa? Berbuat baik kepada orang lain gitu. Misalnya kan, terus kayak saling menghormati. Mau di Kristen, Islam, Buddha, Hindu semuanya sepakat soal prinsip itu gitu. Sebenarnya kejujuran itu kan adalah prinsip gitu. Nah, tinggal kita mau menggunakan itu di nilai kehidupan kita apa yang mau kita bawa gitu. Nah, kalau itu kita paksakan dan orang merasa tidak nyaman, bahkan mungkin terancam dengan kehadiran kita, nah itu berarti di luar dari batas toleransi gitu. Nah, ada satu pertanyaan menarik ketika diskusi dengan teman-teman. Enggak sih, waktu itu bukan dengan teman-teman Gus Durian, tapi dengan Mas BK Ulung Hapsara, saya ingat banget. Jadi Mas BK itu komisionernya Komnas HAM. Ada yang bertanya ke Mas BK gini, Mas sebenarnya batas toleransi itu apa? Gitu. Apakah kita harus kemudian misalnya kayak ngikut gitu, terus kayak menghargai benar-benar pure ke semuanya gitu. Sebenarnya batas menghargai itu tidak kemudian bukan sebebas-bebasnya, tapi batas menghargai itu adalah ketika kita tidak melakukan diskriminasi, ketika kita tidak melanggar hak orang lain, itu adalah batas. Jadi warningnya dari toleransi itu gitu. Jadi kita nggak
melanggar hak orang lain. Karena ada hak kita ada, hak orang lain ada. Tuh, nah dalam konteks misalnya video tadi, gitu. Walaupun itu adalah social eksperimen, gitu kan, itu kan mengakunya kan social eksperimen karena memang banyak video social eksperimen yang muncul gitu. Nah ini dia melihat dari sisi siapa namanya si dengan menggunakan perspektif Islam gitu. Nah apakah itu bisa? Ya bisa aja dilakukan gitu. Tapi kalau kita tarik ke video tadi, nah itu kayaknya kurang tepat. Kalau